Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Zulfa, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Padang, Angkatan 2, Kelompok 2, tahun 2022. Pada tugas kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum berupa pointer-pointer mengenai modul nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita masuk kepada berorientasi pelayanan. Pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kode etiknya yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kenapa pentingnya pelayanan yang prima? Yaitu 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi pada masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan semakin kritis dalam memilih produk atau jasa. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali atau customer retention. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Adapun prinsip-prinsip dalam pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Strategi dalam meningkatkan pelayanan yang prima yaitu 1. Menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima, pengembangan inovasi. Yang keenam, replikasi best practice. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan. Berikut beberapa contoh perilaku pelayanan yang prima. Menyapa dan memberi salam, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, memperlakukan pelanggan dengan baik, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kode etiknya antara lain melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas antara lain, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara atau masyarakat. Akuntabilitas berorientasi kepada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memperbaiki kerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Menurut tingkatannya, akuntabilitas
terdiri dari akuntabilitas personal, selanjutnya akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya kompeten. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Kode etiknya yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangannya selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, kompetensi ASN ada 3, yaitu kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, yaitu kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga, yaitu kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat menyebut dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Panduan atau kode etiknya yaitu 1. Menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik atau panduan perilaku antara lain 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Panduan perilakunya atau kode etik yaitu 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Menurut Gray tahun 1989, kolaborasi adalah sebuah proses yang dimana masing-masing pihak memiliki keahlian yang berbeda-beda, yang mana mereka melihat permasalahan dalam berbagai aspek yang berbeda. Dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang seharusnya lebih sulit dibacakan tanpa perspektif orang lain. Panduan perilakunya antara lain 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, materi yang ingin saya dalami yaitu mengenai kompeten. Antara lain, 1. Bagaimana sistem pelatihan pada PNS. Yang kedua, macam-macam pelatihan yang ada pada PNS. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh macam pelatihan tersebut kepada pekerjaan dan karir di PNS. Untuk saran dan masukan terhadap modul pembelajaran dari saya yaitu agar lebih dijelaskan lagi bagaimana sistem pelatihan di PNS dan juga macam-macam pelatihan di PNS yang dapat saya ikuti dan juga bagaimana pengaruh pelatihan tersebut terhadap pekerjaan saya di PNS. Demikianlah presentasi mengenai pointer-pointer modul berakhlak. Terima kasih kepada tutor Bapak Insinyur Roswendi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.